sesuai dengan informasi di pancang awal, hilir yang pertama sah sudah dilepas. Panglimo Hitam Bintang Nagoi dari Ketaping Jaya Inuman, Kecamatan Inuman, berada di jalan sebelah kiri berhadapan dengan Atom Baru Simandola, Kecamatan Benai, berada di posisi jalan sebelah kanan. Pada saat ini berada di pertengahan kawasan pancang pemisah yang ketiga, masih dalam keadaan sementara. Haluan jalur Panglimo Hitam Bintang Nagoi Ketaping Jaya sedikit mendahului haluan Atom Baru Simandola, Kecamatan Benai. Bahkan lurus sudah haluan dari Panglimo Hitam Bintang Nagoi dari Ketaping Inuman yang pada saat ini berada di jalan sebelah kiri. Menari-nari si tukang tari yang berada di depan haluan jalur Panglimo Hitam Bintang Nagoi Ketaping Jaya Inuman. Sementara Atom Baru berusaha untuk menyamakan haluan dengan haluan dari Panglimo Hitam Bintang Nagoi Ketaping Jaya Inuman, Kecamatan Inuman. Namun ketika berada di pertengahan kawasan pancang pemisah yang keempat pada saat ini, nampaknya masih dalam keadaan sementara. Panglimo Hitam Bintang Nagoi Ketaping Jaya Sutanan Garang Ketua. Baik, ya, maksudnya supaya nanti dicek kembali. Ya, baik, Panglimo Hitam Bintang Nagoi Ketaping Jaya Inuman masih jauh meninggalkan haluan, bahkan berhenti sudah mendayung. Anak pacuan dari Atom Baru Simandola, Kecamatan Benai, yang pada saat ini berada di depan kawasan pancang pemisah yang kelima. Dan demikian tentunya ini peluang yang cukup besar untuk jalur Panglimo Hitam Bintang Nagoi Ketaping Jaya Inuman, Kecamatan Inuman. Sementara pada saat ini haluan jalur Panglimo Hitam Bintang Nagoi Ketaping Jaya Inuman ini benar-benar jauh ke depan sang runner up Kecamatan Cerenti di Rayon 1 beberapa waktu yang lalu. Inilah jalur Panglimo Hitam Bintang Nagoi Ketaping Jaya Kecamatan Inuman. Sementara Atom Baru Simandola berputar ataupun belum sampai ke pancang kelima pada saat ini, tentunya karena tadi sudah jauh tertinggal oleh haluan Panglimo Hitam Bintang Nagoi. Nah, hilir ke 11 Lintah Jalang Petapahan berhadapan dengan Rajo Mudo Pulau Deras Pangian, berada di posisi jalan sebelah kanan, sah sudah dilepas. Berada di depan kawasan pancang pemisah yang kedua, masih dalam keadaan sama. Haluan kedua buah jalur belum memperlihatkan haluan mana yang lebih dahulu mendahului haluan lawan. Yang jelas yang berada di jalan sebelah kanan, Rajo Mudo, nampaknya tampil sedikit di depan, walaupun benar dibayang-bayangi oleh haluan dari Lintah Jalang Petapahan. Pada saat ini nampaknya yang tadinya mendahului, akhirnya Lintah Jalang Petapahan pada saat ini menyusul ke depan, menyusup ke depan ketika berada di kawasan pancang pemisah yang ketiga pada saat ini. Nah, membelah sudah pancang pemisah yang ketiga, masih dalam keadaan sementara. Haluan Lintah Jalang Petapahan berada di depan, tetapi ditempel benar-benar secara ketat oleh haluan jalur dari Rajo Mudo Pulau Deras Kecamatan Pangian yang berada di jalan sebelah kanan. Masih dalam keadaan sementara, Lintah Jalang Petapahan ini masih mendahului Rajo Mudo yang berada di jalan sebelah kanan. Namun tampaknya benar-benar tidak merasa ciut atlet perpacuan dari Rajo Mudo yang berada di jalan sebelah kanan. Hampir bisa disamakan oleh haluan jalur Rajo Mudo Pulau Deras
yang berada di jalan sebelah kanan membelah sudah melintas pancang pemisah yang keempat, berpacu di kawasan pancang pemisah yang kelima, melejit ke depan haluan lintas jalan Petapahan yang berada di jalan sebelah kiri dari Kecamatan Gunung Tuar. Sementara masih saja tertinggal Rajo Mudo dari Pulau Deras Kecamatan Pangian yang berada di jalan sebelah kanan. Pada saat ini berada sudah di kawasan pancang pemisah yang kelima, menari sudah si bocah kecil yang berada di depan haluan jalur lintas jalan Petapahan. Pertanda haluannya masih dalam keadaan aman karena masih berada di depan, walaupun hanya sedikit saja memimpin, namun benar-benar dibayangi oleh haluan jalur Rajo Mudo yang berada di jalan sebelah kanan. Hampir saja bisa disamakan oleh haluan jalur Rajo Mudo Pulau Deras, bahkan sama sudah haluan kedua buah jalur yang tadinya tertinggal akhirnya dapat menyamakan kembali lintas jalan Petapahan sedikit demi sedikit. Belum dapat kita saksikan siapa yang berhasil masuk. Sementara hilir ke-14 Tuah Rimbo Dubelang Sati Sako Kecamatan Pangian berada di jalan sebelah kiri berhadapan dengan Pematang Putui Rajo Bukit Bunian dari Lubuk Ramo Kuantan Mudik. Sah sudah dilepas, berada sudah bahkan membelah sudah pancang pemisah yang ketiga. Kedua maksud kami berpacu di kawasan pancang pemisah yang ketiga, berdiri sudah lurus sudah haluan Pematang Putui Rajo Bukit Bunian dari Lubuk Ramo Kuantan Mudik ini yang berada di jalan sebelah kanan, jauh berada di seberang bahkan di pasiran daripada Padang Tanggung ini. Yang jelas nampaknya haluan dari Pematang Putui Rajo Bukit Bunian ini mendahului sedikit saja haluan daripada Tuah Rimbo Dubelang Sati Sako yang berada di jalan sebelah kiri, membelah sudah pancang pemisah yang ketiga. Masih dalam keadaan sementara unggul haluan Pematang Putui Rajo Bukit Bunian Lubuk Ramo Kuantan Mudik yang berada di jalan sebelah kanan, walaupun secara tipis saja haluan daripada Pematang Putui Rajo Bukit Bunian Lubuk Ramo ini memimpin, tetapi benar-benar diusahakan secara kerja keras anak pacuan dari jalur Tuah Rimbo Dubelang Sati Sako ini untuk kembali menyamakan haluannya dengan Pematang Putui Rajo Bukit Bunian yang berada di jalan sebelah kanan. Namun ketika tadinya membelah pancang pemisah yang keempat, berpacu di kawasan pancang pemisah yang kelima, masih saja haluan dari Pematang Putui Rajo Bukit Bunian ini mendahului, jauh tertinggal nampaknya haluan dari Tuah Rimbo Dubelang Sati Sako Kecamatan Pangian yang berada di jalan sebelah kiri. Santai pergerakan daripada pendayung atlet perpacuan dari Pematang Putui Rajo Bukit Bunian ini, pertanda haluannya benar-benar berada di depan. Tertinggal masih haluan dari Tuah Rimbo Dubelang Sati dari Sako Kecamatan Pangian. Masih dalam pertengahan dari kawasan pancang pemisah yang terakhir, tetapi berhenti sudah mendayung atlet perpacuan Tuah Rimbo Dubelang Sati, memberikan jalan mulus kepada Pematang Putui Rajo Bukit Bunian menembus lebih awal ke garis finish. Masuk sudah hilir ke-14, segera berputar merapat ke depan tribun Dewan Hakim. Nah, sementara hilir ke-17 sah sudah dilepas,
Pendekar Sakti Rantau Kuantan Kotorajo, Kuantan Hilir Seberang, berhadapan dan batu lompatan Harimau Kompe Kinali dari Kuantan Mudik, Kecamatan Kuantan Mudik, berada di jalan sebelah kanan. Pada saat ini membelah sudah melintas pancang pemisah yang kedua, berada di kawasan pancang pemisah yang ketiga. Pada saat ini haluan batu lompatan Harimau Kompe berada di depan. Pada saat ini atas Pendekar Sakti Rantau Kuantan Kotorajo dari Kuantan Hilir Seberang yang berada di sebelah kiri. Lurus sudah haluan batu lompatan Harimau Kompe Kinali yang berada di jalan sebelah kanan. Tertinggal masih haluan Pendekar Sakti Rantau Kuantan yang berada di jalan sebelah kiri. Membelah sudah pancang pemisah yang ketiga, berpacu di kawasan pancang pemisah yang keempat. Benar-benar nampaknya dahsyat haluan jalur batu lompatan Harimau Kompe Kinali. Sementara tertinggal tentunya Pendekar Sakti Rantau Kuantan Kotorajo yang berada di jalan sebelah kiri. Pada saat ini berada di pertengahan kawasan pancang pemisah yang keempat, yang tadinya tertinggal sedikit demi sedikit. Nampaknya haluan jalur Pendekar Sakti Rantau Kuantan ini nampaknya memperpendek jarak ketertinggalannya atas haluan jalur dari batu lompatan Harimau Kompe Kinali yang berada di jalan sebelah kanan. Ketika membelah sudah pancang pemisah yang keempat, berpacu di kawasan pancang pemisah yang kelima. Masih jauh nampaknya haluan batu lompatan Harimau Kompe Kinali berada terdepan atas haluan jalur Pendekar Sakti Rantau Kuantan dari Kotorajo ini. Sementara di belakangnya adalah Hilir 18 Sejon Tiak Lawi Pulau Tanamo berhadapan dengan Tua Keramat Selang Soko Setako Raya Pranap. Nah, kita laput dan kita cover kembali hilir yang ke-17. Batu lompatan Harimau Kompe masih berada terdepan, sementara haluan dari Pendekar Sakti Rantau Kuantan pada saat ini masih saja berada di belakang daripada haluan jalur batu lompatan Harimau Kompe. Kesempatan masih ada beberapa meter ke depan, sementara tinggal beberapa meter perjuangan tentu akan berakhir. Masuk sudah hilir ke-17. Kita liput hilir ke-18 Sejon Tiak Lawi Pulau Tanamo dari Pulau Jambu yang berada di jalan sebelah kiri. Tua Keramat Selang Soko Setako Raya Pranap Indragiri Hulu berada di jalan sebelah kanan. Nah, hampir sama oleh haluan Sejon Tiak Lawi Pulau Tanamo yang tadinya tertinggal. Digas langsung nampaknya oleh pemacu daripada Sejon Tiak Lawi Pulau Tanamo yang berada di jalan sebelah kiri, yang tadinya tertinggal sedikit demi sedikit. Nampaknya perjuangannya benar-benar pada saat ini kembali dapat menyamakan haluan dengan jalur Tua Keramat Selang Soko Setako Raya Pranap yang berada di jalan sebelah kanan pada saat ini. Namun tentunya jalur daripada Sejon Tiak Lawi ini berusaha secara kuat dan juga menghabiskan tenaga. Namun Tua Keramat Selang Soko masih saja berada di depan. Walau perjuangan belum berakhir, tinggal berapa meter ke depan? 1, 2, tinggal berapa meter? Masuk sudah hilir ke-18. Segera berputar merapat ke depan tribun Dewan Hakim. Baik, selanjutnya hilir ke-26 sah dilepas. Untuk liputan berikutnya inilah rekan kami Padil. Baik, terima kasih Pak Ordanianto. Saat ini membelah di depan pancang pemisah yang kedua pada sini adalah Tua Inayan Mandulang Untung dari Pulau Aro, Kecamatan Kuantan Tengah, berada di jalan sebelah kiri, berhadapan dengan Tua Keramat Bukit Embun dari Gumanti Batang Pranap Indragiri Hulu,
menempati posisi jalan sebelah kanan. Dari kejauhan saudara-saudara, berdiri sudah si bocah cilik yang berada di haluan jalur Tuah Keramat Bukit Embun, menandakan haluan jalurnya berada sudah di depan. Atas haluan jalur Tuah Inayan Mandulang Untuang dari Pulau Waro yang berada di jalan sebelah kiri sampai ke depan pancang pemisah yang ketiga. Masih dalam keadaan sementara, Tuah Keramat Bukit Embun mampu mengungguli haluan jalur Tuah Inayan Mandulang Untuang yang menempati posisi jalan sebelah kiri. Nah, saudara-saudara, sedikit demi sedikit Tuah Inayan Mandulang Untuang mencoba merangkak tampaknya ke depan untuk kembali menyamakan haluan jalurnya ataupun bahkan ambil alih oleh Tuah Keramat Bukit Embun yang berada di jalan sebelah kanan. Nah, ketika mereka membelah pancang pemisah yang keempat pada saat ini, masih Tuah Keramat Bukit Embun berada di depan. Akankah kemenangan sementara yang berada di haluan jalur Tuah Keramat Bukit Embun akan mampu dipertahankannya sampai ke garis finish, ataukah akan mampu diambil alih oleh Tuah Inayan Mandulang Untuang dengan satu kawasan pancang pemisah yang tersisa? Belum dapat kita pastikan. Yang jelas saat ini adalah Tuah Keramat Bukit Embun jauh sudah tampaknya berada di depan atas haluan jalur Tuah Inayan Mandulang Untuang dari Pulau Waro yang berada di jalan sebelah kiri, membelah dan melewati sudah pancang pemisah yang kelima. Berpacu di kawasan pancang pemisah yang terakhir, masih Tuah Keramat Bukit Embun berada jauh sudah tampaknya di depan, bahkan berhenti sudah mendayung kedua buah jalur hilir yang ke-26. Beberapa sentimeter saja akan segera menembus ke garis finish hilir yang ke-26. Inilah dia hilir yang ke-26 masuk sudah. Silahkan berputar dan merapat ke depan Dewan Hakim. Sementara itu di belakangnya adalah hilir yang ke-28. Selendang Putih Rano Biso dari Beringin Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah, menempati posisi jalan sebelah kiri berhadapan dengan Juragan Kuantan dari seberang gunung, Kecamatan Gunung Tuar, berada di jalan sebelah kanan di depan pancang pemisah yang kedua. Tanpa basa-basi, Juragan Kuantan dari seberang gunung langsung menyusup ke depan, meninggalkan haluan jalur Selendang Putih Rano Biso dari Beringin Taluk yang berada di jalan sebelah kiri. Di pertengahan pancang pemisah yang ketiga, masih dalam keadaan sementara, Juragan Kuantan dari seberang gunung berada tampaknya di depan atas haluan jalur Selendang Putih Rano Biso yang berada di jalan sebelah kiri. Sampai di depan pancang pemisah yang ketiga, masih dalam keadaan sementara, Juragan Kuantan dari seberang gunung berada tampaknya di depan atas haluan jalur Selendang Putih Rano Biso dari Beringin Taluk yang berada di jalan sebelah kiri. Nah, saudara-saudara, berpacu di kawasan pancang pemisah yang keempat pada saat ini, sedikit demi sedikit Selendang Putih Rano Biso mencoba mengurangi jarak kekalahan, memperpendek ketertinggalannya atas haluan jalur Juragan Kuantan dari seberang gunung yang berada di jalan sebelah kanan. Diikuti oleh hilir yang ke-29, Tuah Ratu Sungai Kandi berada di jalan sebelah kiri berhadapan dengan Panji Sati Rantau Kuantan dari Tabarau Panjang berada di jalan sebelah kanan. Baik, kita lipat kembali untuk hilir yang ke-28. Masih dalam keadaan tertinggal Selendang Putih Rano Biso yang berada di jalan sebelah kiri oleh haluan jalur Juragan Kuantan dari seberang gunung. Sprint tampaknya dilakukan oleh anak perpacuan daripada Juragan Kuantan yang berada di jalan sebelah kanan. Tampaknya santai-santai saja, tenang-tenang saja tampaknya gerakan pendayung yang dilakukan oleh anak pacuan daripada Juragan Kuantan, karena jauh sudah berada di depan atas haluan jalur Selendang Putih Rano Biso dari Beringin Taluk yang berada di jalan sebelah kiri. Bahkan berhenti tampaknya sudah mendayung
Sebagian anak pacuan daripada Juragan Kuantan yang berada di jalan sebelah kanan. Dua buah jalur berhenti mendayung untuk hilir yang ke-28 dan akan segera menembus ke garis finish. Sementara itu belakangnya adalah hilir yang ke-29, Tuah Ratu Sungai Kandi yang berada di jalan sebelah kiri, masih dalam keadaan tertinggal oleh haluan jalur Panji Sati Rantau Kuantan dari Tabarau Panjang yang berada di jalan sebelah kanan. Menari-nari sudah tampaknya si bocah cilik yang berada di haluan jalur Panji Sati Rantau Kuantan yang berada di jalan sebelah kanan. Tampaknya kembali sprint tinggi dilakukan oleh anak pacuan daripada Panji Sati Rantau Kuantan yang berada di jalan sebelah kanan sampai ke depan pancang pemisah yang kelima, masih dalam keadaan tertinggal haluan jalur Tuah Ratu Sungai Kandi yang berada di jalan sebelah kiri. Nampaknya menurunkan tempo sudah anak berpacuan daripada Panji Sati Rantau Kuantan yang berada di jalan sebelah kanan di pertengahan pancang pemisah yang terakhir, bahkan berhenti sudah mendayung. Tuah Ratu Sungai Kandi lulus sudah perjalanan Panji Sati Rantau Kuantan untuk menembus ke garis finish. Masuk sudah hilir yang ke-29. Silakan berputar dan merapat ke depan Dewan Hakim. Baik, arahkan pandangan anda ke hulu pancang awal. Hilir yang ke-31 sah sudah dilepas oleh panitia pelepas dari hulu pancang awal. Lancang kuning Rantau Kuantan dari Pulau Panjang Hilir, Kecamatan Inuman berada di jalan sebelah kiri, akan berhadapan dengan si Ganteng Ibu Kota dari Sawah Kecamatan Kuantan Tengah berada di jalan sebelah kanan. Dari kejauhan saudara-saudara, sulit kita bedakan haluan jalur manakah yang berada di depan. Ternyata si Ganteng Ibu Kota mampu meninggalkan haluan jalur lancang kuning Rantau Kuantan dari Pulau Panjang Hilir, Kecamatan Inuman yang berada di jalan sebelah kiri sampai ke depan pancang pemisah yang ketiga, masih dalam keadaan tertinggal rancang kuning Rantau Kuantan dari Pulau Panjang Hilir yang berada di jalan sebelah kiri. Tipis saja tampaknya keberadaan haluan jalur si Ganteng Ibu Kota yang berada di jalan sebelah kanan, bahkan terancam sudah disamakan oleh haluan jalur lancang kuning Rantau Kuantan yang berada di jalan sebelah kiri di pertengahan pancang pemisah yang keempat, masih dalam keadaan sementara. Haluan jalur si Ganteng Ibu Kota berada sedikit saja tampaknya di depan atas haluan jalur lancang kuning Rantau Kuantan yang berada di jalan sebelah kiri. Akankah kemenangan sementara ini akan mampu dipertahankannya sampai ke garis finish? Belum bisa kita pastikan. Yang jelas saat ini yang tadinya tertinggal lancang kuning Rantau Kuantan ambil alih sudah kemenangan sementara di depan haluan jalur si Ganteng Ibu Kota yang berada di jalan sebelah kanan, membelah dan melewati sudah pancang pemisah yang keempat, memasuki kawasan pancang pemisah yang kelima pada saat ini. Menari-nari sudah si bocah cilik yang berada di haluan jalur si Ganteng Ibu Kota. Bak seekor kupu-kupu yang sedang terbang melayang yang di
di jalan sebelah kanan di depan pancang pemisah yang kelima terancam sudah disamakan oleh si ganteng ibu kota yang berada di jalan sebelah kanan. Di pertengahan pancang pemisah yang terakhir, si ganteng ibu kota kembali berada di depan. Lancang Gunung Rantau Kuantan kembali tertinggal di depan pancang pemisah yang terakhir. Si ganteng ibu kota menyusup ke depan meninggalkan haluan jalur. Lancang Gunung Rantau Kuantan tipis saja di depan. Lancang Gunung masih dalam keadaan tertinggal. Si ganteng ibu kota masih si ganteng ibu kota tipis saja di depan. Lancang Gunung Rantau Kuantan hitungan sentimeter saja ke depan. Masuk. Arahkan pandangan anda ke hulu pancang awal hilir yang kedua. Sudah dilepas oleh panitia pelepas dari hulu pancang awal. Raja Tunggal dari seberang Taluk Kecamatan Kuantan Tegah berada di jalan sebelah kiri. Ular Toduang Dubalang Hitam dari Kelurahan Benai berada di jalan sebelah kanan. Membelah dan melewati sudah pancang pemisah yang kedua. Dari kejauhan saudara-saudara menari sudah si bocah cilik yang berada di haluan jalur Raja Tunggal yang berada di jalan sebelah kiri, menandakan haluan jalurnya mendahului sudah haluan jalur ular Toduang Dubalang Hitam dari Kelurahan Benai yang berada di jalan sebelah kanan sampai ke depan kawasan pancang pemisah yang ketiga, bahkan membelah dan melewati sudah pancang pemisah yang ketiga. Pada saat ini masih dalam keadaan tertinggal ular Toduang Dubalang Hitam yang berada di jalan sebelah kanan, kendati tipis saja tampaknya keberadaan haluan jalur Raja Tunggal yang berada di jalan sebelah kiri terancam tampaknya sudah disamakan oleh ular Toduang Dubalang Hitam dari Kelurahan Benai yang berada di jalan sebelah kanan. Di pertengahan pancang pemisah yang keempat masih dalam keadaan sementara Raja Tunggal dari seberang Taluk mampu mengungguli lawan tandingnya ular Toduang Dubalang Hitam Kelurahan Benai yang berada di jalan sebelah kanan. Tipis saja tampaknya tertinggal haluan jalur ular Toduang Dubalang Hitam yang berada di jalan sebelah kanan. Akankah kemenangan sementara ini yang berada di haluan jalur Raja Tunggal akan mampu dipertahankannya sampai ke garis finish untuk merebut tiket melaju ke hari yang ketiga? Belum bisa kita pastikan. Yang jelas saat ini berada sudah di kawasan pancang pemisah yang kelima. Kembali tampaknya sprint tinggi dilakukan oleh anak perpacuan daripada Raja Tunggal yang berada di jalan sebelah kiri, meninggalkan sudah haluan jalur ular Toduang Dubalang Hitam yang berada di jalan sebelah kanan. Masih dalam keadaan tertinggal ular Toduang Dubalang Hitam dari Kelurahan Benai yang berada di jalan sebelah kanan. Nampaknya mulai menurunkan tempo pergerakan pendayung daripada Raja Tunggal Rimbo Binuang. Terancam tampaknya kembali ular Toduang mencoba kembali menyamakan, namun Raja Tunggal kembali meluncur ke depan meninggalkan ular Toduang Dubalang Hitam yang berada di jalan sebelah kanan. Masuk sudah hilir yang kedua. Silakan berputar dan merapat ke depan Dewan Hakim. Arahkan kembali pandangan anda ke hulu pancang awal. Hilir yang keempat sudah dilepas oleh panitia pelepas dari hulu pancang awal. Tua Putri Kuntum Bunga Andini dari Kepala Pulau Kecamatan Kuantan Hilir berada di jalan sebelah kiri. Sultan Sakti Bakung Batua de Pulau Baru Kecamatan Kuantan Hilir seberang berada di jalan sebelah kanan, membelah dan melewati sudah pancang pemisah yang kedua.
ternyata haluan jalur Sultan Sakti Bakung Batua mampu mendahului haluan jalur Tua Puteri Kuntum Bunga Andini yang berada di jalan sebelah kiri. Di depan pancang pemisah yang ketiga masih dalam keadaan tertinggal Tua Puteri Kuntum Bunga Andini yang berada di jalan sebelah kiri. Tipis saja di depan keberadaan haluan jalur Sultan Sakti Bakung Batua yang berada di jalan sebelah kanan. Berpacu di kawasan pancang pemisah yang ketiga, yang keempat maksud kami, masih dalam keadaan sementara Sultan Sakti Bakung Batua yang berada di jalan sebelah kanan. Akankah mampu dipertahankannya sampai ke garis finish, ataukah akan mampu diambil alih oleh haluan jalur Tua Puteri Kuntum Bunga Andini dengan dua kawasan pancang pemisah yang tersisa? Belum bisa kita pastikan saudara-saudara. Membelah dan melewati sudah pancang pemisah yang keempat yang tadinya tertinggal. Tua Puteri Kuntum Bunga Andini ambil alih sudah kemenangan sementara atas haluan jalur Sultan Sakti Bakung Batua yang berada di jalan sebelah kanan. Menari-nari sudah si bocah cilik yang berada di haluan jalur Tua Puteri Kuntum Bunga Andini yang berada di jalan sebelah kiri, menyapa para penonton dan para pengunjung yang hadir pada siang menjelang sore hari ini di depan pancang pemisah yang kelima. Membelah dan melewati sudah pancang pemisah yang kelima. Tampaknya Tua Puteri Kuntum Bunga Andini masih saja berada terdepan atas Sultan Sakti Bakung Batua yang berada di jalan sebelah kanan. Tipis saja tampaknya di depan haluan jalur Tua Puteri Kuntum Bunga Andini yang berada di jalan sebelah kanan. Tertinggal masih Sultan Sakti Bakung Batua yang berada di jalan sebelah kanan. Tua Puteri Kuntum masih saja berada terdepan. Sultan Sakti Bakung Batua tertinggal masih. Tua Puteri Kuntum masih berada di depan. Hitungan sentimeter saja. Masuk sudah hilir yang keempat. Silakan berputar dan merapat ke depan Dewan Hakim. Diikuti oleh hilir yang keenam, lompatan dubalang kucing hitam dari danau Kecamatan Kuantan hilir seberang, berada di jalan sebelah kiri, berhadapan dengan Raja Kuantan dari Pulau Madinah, Kecamatan Kuantan hilir, berada di jalan sebelah kanan. Membelah dan melewati sudah pancang pemisah yang ketiga. Dari kejauhan saudara-saudara terlihat sudah keberadaan haluan jalur Raja Kuantan dari Pulau Madinah yang berada di jalan sebelah kanan. Atas haluan jalur lompatan dubalang kucing hitam dari danau yang berada di jalan sebelah kiri. Di pertengahan pancang pemisah yang keempat, akankah Raja Kuantan yang berada di jalan sebelah kanan mampu mempertahankan kemenangan sementara atas haluan jalur lompatan dubalang kucing hitam yang berada di jalan sebelah kiri? Membelah dan melewati sudah pancang pemisah yang keempat. Tampaknya sedikit demi sedikit lompatan dubalang kucing hitam mulai menyusup ke depan atas haluan jalur Raja Kuantan yang berada di jalan sebelah kanan. Tipis saja tampaknya keberadaan haluan jalur Raja Kuantan yang berada di jalan sebelah kanan terancam sudah disamakan oleh lompatan dubalang kucing hitam yang berada di jalan sebelah kiri. Membelah dan melewati sudah pancang pemisah yang kelima. Masih saja Raja Kuantan berada terdepan. Tertinggal masih lompatan dubalang kucing hitam yang berada di jalan sebelah kiri. Kembali tampaknya menurunkan tempo sudah anak perpaduan daripada Raja Kuantan yang berada di jalan sebelah kanan. Jauh sudah berada di depan, bahkan berhenti sudah mendayung dua buah jalur hilir yang keenam yang akan segera menembus ke garis finish. Masuk sudah hilir yang keenam.
Akhirnya hilir yang ke-10 sah sudah dilepas oleh panitia pelepas dari hulu pancang awal. Montiko Limbek Putia dari Pulau Godangkari, Kecamatan Kuantan Tengah, berada di jalan sebelah kiri. Batu Hijau Tuah Nagori dari Batu Rijal Barat, Kecamatan Batang Peranap Indragiri Hulu, berada di jalan sebelah kanan. Membelah di depan pancang pemisah yang kedua tampaknya berdiri sudah si bocah cilik yang berada di haluan jalur Batu Hijau Tuah Nagori, yang berada di haluan jalur yang berada di sebelah kanan maksud kami. Membelah dan melewati sudah pancang pemisah yang kedua, berpacu di kawasan pancang pemisah yang ketiga. Masih dalam keadaan sementara, Batu Hijau Tuah Nagori berada tampaknya sedikit di depan atas haluan jalur Montiko Limbek Putia dari Pulau Godangkari, yang berada di jalan sebelah kiri. Di depan pancang pemisah yang ketiga, sedikit demi sedikit Montiko Limbek Putia mencoba merangkak tampaknya ke depan atas haluan jalur Batu Hijau Tuah Nagori. Kendati Batu Hijau Tuah Nagori masih saja eksis di depan saat ini atas haluan jalur Montiko Limbek Putia yang berada di jalan sebelah kiri. Di pertengahan pancang pemisah yang keempat pada saat ini masih menari-nari tampaknya si bocah cilik yang berada di haluan jalur Batu Hijau Tuah Nagori, terancam sudah disamakan oleh Montiko Limbek Putia dari Pulau Godangkari yang berada di jalan sebelah kiri. Di depan pancang pemisah yang keempat pada saat ini, membelah dan melewati sudah pancang pemisah yang keempat, masih Batu Hijau Tuah Nagori berada di depan atas Montiko Limbek Putia dari Pulau Godangkari yang berada di jalan sebelah kiri. Di pertengahan pancang pemisah yang kelima, Batu Hijau Tuah Nagori masih saja berada terdepan. Sedikit demi sedikit Montiko Limbek Putia mencoba saja menyusup ke depan, kendati sprint tampaknya dilakukan oleh anak perpacuan daripada Batu Hijau Tuah Nagori yang berada di jalan sebelah kanan. Di pertengahan pancang pemisah yang terakhir, tampaknya bergerak santai sudah anak perpacuan daripada Batu Hijau Tuah Nagori yang berada di jalan sebelah kanan, karena jauh sudah berada di depan, bahkan berhenti sudah mendayung anak perpacuan daripada Montiko Limbek Putia yang berada di jalan sebelah kiri. Di depan pancang pemisah yang terakhir, dua buah jalur sudah berhenti mendayung. Masuk sudah hilir yang ke-10. Silakan berputar dan merapat ke depan Dewan Hakim. Baik, kemudian yang hilir ini adalah hilir yang ke-16. Pendekar Hulu Bukit Tabandang dari Lubuk Ambacang, Kecamatan Hulu Kuantan berada di jalan sebelah kiri, berhadapan dengan Selendang Putia Bukit Keramat dari Teluk Beringin, Kecamatan Gunung Tuar berada di jalan sebelah kanan. Sebelah Pedang Tajam dari Kecamatan Hulu Kuantan harus dihadapkan dengan kuda pacuan dari Kecamatan Gunung Tuar, Selendang Putia Bukit Keramat yang berada di jalan sebelah kanan. Membelah dan melewati sudah pancang pemisah yang kedua, berpacu di kawasan pancang pemisah yang ketiga. Ternyata haluan jalur Pendekar Hulu Bukit Tabandang berada sedikit di depan atas haluan jalur Selendang Putia Bukit Keramat yang berada di jalan sebelah kanan. Membelah dan melewati sudah pancang pemisah yang ketiga, masih dalam keadaan sementara. Pendekar Hulu Bukit Tabandang berada tampaknya di depan, diikuti oleh hilir yang ke-19. Cempaka Kuantan dari Kepala Pulau berada di jalan sebelah kiri, berhadapan dengan Singa Ngarai dari Pulau Kalimanting berada di jalan sebelah kanan. Kembali kita liput untuk hilir yang ke
16 Pendekar Hulu Bukit Tambadang masih saja berada di depan, kendati tampaknya sedikit demi sedikit Selendang Putih Bukit Keramat mencoba mengurangi jarak kekalahan, memperpendek ketertinggalannya atas haluan jalur Pendekar Hulu Bukit Tambadang yang berada di jalan sebelah kiri. Di pertengahan pancang pemisah yang kelima, sedikit demi sedikit terancam sudah disamakan oleh Selendang Putih Bukit Keramat yang berada di jalan sebelah kanan. Di depan pancang pemisah yang kelima, Pendekar Hulu Bukit Tambadang yang tadinya berada di depan hampir-hampir mampu disamakan oleh Selendang Putih Bukit Keramat yang berada di jalan sebelah kanan, membelah dan melewati sudah pancang pemisah yang kelima. Berpacu di kawasan pancang pemisah yang terakhir, Pendekar Hulu Bukit Tambadang kembali meluncur ke depan, meninggalkan haluan jalur Selendang Putih Bukit Keramat yang berada di jalan sebelah kanan. Tipis saja berada di depan, Pendekar Hulu masih berada di depan. Selendang Putih Bukit Keramat sama sudah haluan kedua berjalur menjelang membelah pancang pemisah yang terakhir. Selendang Putih Pendekar Hulu Bukit Tambadang masuk. Sementara itu untuk hilir yang ke-19, Cempaka Kuantan masih dalam keadaan tertinggal oleh Singa Ngarai dari Pulau Kalimanting, Kecamatan Penai yang berada di jalan sebelah kanan, membelah dan melewati sudah pancang pemisah yang kelima. Sprint tinggi tampaknya dilakukan oleh anak perpacuan daripada Singa Ngarai yang berada di jalan sebelah kanan. Tertinggal sudah Cempaka Kuantan yang berada di jalan sebelah kiri. Diikuti tampaknya di belakangnya adalah hilir yang ke-20. Sementara itu untuk hilir yang ke-19 sudah berhenti mendayung karena tampaknya sudah jauh berada di depan, akan segera menembus ke garis finish. Sementara untuk hilir yang ke-20, Olang Kasia berada dari Mursalo Kopa berada di jalan sebelah kiri, berhadapan dengan dua putri Rajo Duyung dari Gunung, Kecamatan Gunung Toar berada di jalan sebelah kanan, berada sudah di depan atas haluan jalur Olang Kasia yang berada di jalan sebelah kiri, membelah dan melewati sudah pancang pemisah yang kelima. Masih berada di depan dua putri Rajo Duyung dari Gunung, Kecamatan Gunung Toar yang berada di jalan sebelah kanan. Bahkan gantung pendayung sudah anak berpacuan daripada dua putri Rajo Duyung yang berada di jalan sebelah kanan berhenti sudah mendayung. Olang Kasia dari Mursalo Kopa memberikan jalan mulus untuk jalur tua putri Rajo Duyung. Masuk sudah hilir yang ke-20. Silakan berputar dan merapat ke depan Dewan Hakim. Sementara itu untuk hilir yang ke-22, ular putih Linggo Biso dari Pulau Kulur, Kecamatan Kuantan hilir seberang berada di jalan sebelah kiri, berhadapan dengan Sultan Nan Garang dari Pulau Kumpai, Kecamatan Pangian berada di jalan sebelah kanan. Dari kejauhan saudara-saudara berdiri sudah
si bocah cilik yang berada di haluan jalur Sultan Nan Garang, menandakan haluan jalurnya berada sudah di depan. Atas haluan jalur ular putih Linggo Biso dari Pulau Kulur, Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, yang berada di jalan sebelah kiri, membelah dan melewati sudah pancang pemisah yang ketiga pada saat ini, memasuki kawasan pancang pemisah yang keempat. Sementara di belakangnya adalah hilir yang ke-23, Harimau Paing dari Pulau Banjargari, Kecamatan Kuantan Tengah, berada di jalan sebelah kiri, berhadapan dengan Linggar Jati dari Pulau Kumpai, Kecamatan Pangyan. Kembali kita liput untuk hilir yang ke-22 di depan pancang pemisah yang keempat, Sultan Nan Garang benar-benar meluncur ke depan, meninggalkan ular putih Linggo Biso dari Pulau Kulur yang berada di jalan sebelah kiri, membelah sudah pancang pemisah yang keempat, berpacu di kawasan pancang pemisah yang kelima, menari-nari sudah, melenggok-lenggok sudah. Si bocah cilik berkostum hitam menyapa para penonton dan para pengunjung yang hadir pada siang menjelang sore hari ini. Di depan pancang pemisah yang kelima, sprint tinggi kembali dilakukan oleh Sultan Nan Garang yang berada di jalan sebelah kanan, meninggalkan sudah haluan jalur ular putih Linggo Biso yang berada di jalan sebelah kiri. Nah, tampaknya mengurangi ritme sudah anak berpacuan daripada Sultan Nan Garang. Tenang-tenang saja, santai-santai saja, karena sudah jauh berada di depan atas ular putih Linggo Biso yang berada di jalan sebelah kiri di pertengahan pancang pemisah yang terakhir. Ular putih mohon didayung terus karena jalur sedang berpacu. Di belakangnya adalah hilir yang ke-23, Harimau Paing masih dalam keadaan tertinggal oleh Linggar Jati yang berada di jalan sebelah kanan. Sang tuan rumah Linggar Jati masih berada di depan. Harimau Paing masih dalam keadaan tertinggal. Linggar Jati masih saja berada terdepan, tipis saja. Linggar Jati masih berada di depan. Harimau Paing masih dalam keadaan tertinggal, hitungan sentimeter saja ke depan. Masuk. Baik, untuk laporan pandangan mata selanjutnya, inilah Pak Ordenianto. Baik, kita liput dan kita kapal kembali hilir ke-25. Kalau Jengking Tigo Jumbalang Sungai Manau berada di jalan sebelah kiri, berhadapan dengan Langkah Sulman Boyo Danau Siturajo Kari yang berada di jalan sebelah kanan, nampaknya tertinggal sedikit saja.
Kalo Jengking Tigo Jumbalang yang berada di jalan sebelah kiri, sementara meluncur langkah Sulman Bayo Danau yang berada di jalan sebelah kanan. Perjuangan mereka belum berakhir, tinggal beberapa meter ke depan. Perjuangan mereka tentunya benar-benar berada di depan garis finish. Masuk sudah hilir ke-25. Segera berputar merapat di depan Dewan Hakim. Nah, sementara informasi dari Hulu Pancangsar, hilir ke-32, Mahkota Alam Bukit Piramid dari pantai Kecamatan Kuantan Mudik berada di jalan sebelah kiri, berhadapan dengan Raja Laut Sungai Soria Kuantan Hilir seberang berada di jalan sebelah kanan. Pada saat ini kedua buah jalur ini berada sudah tadinya membelah pancang pemisah yang kedua, berpacu tentunya di kawasan pancang pemisah yang ketiga. Menari-nari sudah si tukang tari di haluan jalur dari Raja Laut Sungai Soria. Pertanda haluannya berada di depan, tertinggal sedikit saja di belakang. Haluan jalur dari Mahkota Alam Bukit Piramid Pantai Kuantan Mudik yang berada di jalan sebelah kiri. Nah, membelah sudah pancang pemisah yang ketiga, berpacu di kawasan pancang pemisah yang keempat. Masih saja dalam keadaan sementara. Haluan jalur dari Mahkota Alam Bukit Piramid ini dari Pantai Kuantan Mudik ini berada masih di belakang haluan jalur Raja Laut Sungai Soria yang berada di jalan sebelah kanan. Masih dalam keadaan berdiri si tukang tari di depan haluan Raja Laut. Pertanda haluannya berada di depan, sementara tertinggal masih Mahkota Alam Bukit Piramid dari Pantai Kecamatan Kuantan Mudik yang berada di jalan sebelah kiri. Namun pada saat ini nampaknya membelah sudah pancang pemisah yang keempat, berpacu di kawasan pancang pemisah yang kelima. Masih saja dalam keadaan sementara. Raja Laut Sungai Soria ini berada di depan, tertinggal masih haluan dari Mahkota Alam Bukit Piramid Pantai Kecamatan Kuantan Mudik yang berada di jalan sebelah kiri. Perjuangan sudah sampai di pancang pemisah yang kelima. Nah, hampir saja karam kami kira. Jalur Mahkota Alam Bukit Piramid Pantai tadinya ketika hampir sampai ke pancang kelima, sedikit nampaknya oleng dari jalur Mahkota Alam Bukit Piramid sehingga membuat anak pacuan dari jalur ini nampaknya bergoyang dan sulit untuk kembali dikendalikan. Bahkan Raja Laut nampaknya benar-benar berpeluang untuk menembus ke garis finish ataupun ke pancang terakhir ini tentunya lebih awal dibandingkan Mahkota Alam Bukit Piramid Pantai Kecamatan Kuantan Mudik. Sementara di belakangnya adalah hilir ke-34. Hilir ke-34 Gagak Hitam dari Banuaran Kuantan Hilir sebelah kiri. Endang Rumus Banjar Guntung dari Kuantan Mudik berada di jalan sebelah kanan. Tertinggal masih Gagak Hitam Banuaran Kuantan Hilir yang berada di jalan sebelah kiri. Meluncur Endang Rumus Banjar Guntung yang berada di jalan sebelah kanan pada saat ini. Pada pertengahan pancang pemisah yang keempat, masih saja si tukang tari
yang berada di depan haluan jalur dari Endang Rumus Banjarguntung ini berada di depan, sehingga mereka berani menari-nari yang tentunya menandakan haluannya berada di depan dari haluan Gagak Itom Banuaran Kuantan Hilir yang berada di jalan sebelah kiri. Nah, membelah sudah pancang pemisah yang keempat, berpacu di kawasan pancang pemisah yang kelima. Kembali sprint tinggi dilakukan oleh anak pacuan dari jalur Endang Rumus Banjarguntung ini. Bahkan kembali santai gerakan ayunan dari pendayung anak pacuan, atlet perpacuan dari Endang Rumus, pertanda haluannya benar-benar sudah jauh di depan. Tertinggal masih Gagak Itom dari Banuaran Kuantan Hilir. Yang jelas pada saat ini nampaknya perjuangan sudah sampai ke pancang kelima, melewati sudah nampaknya pancang kelima ini di pertemuan pancang pemisah yang keenam yang terakhir. Tentunya perjuangan dari Endang Rumus Banjarguntung ini jauh sudah di depan, sementara di belakangnya adalah hilir ketiga. Hilir ketiga adalah Sembaran Olang Pulai 2025 Rawang Binjai berhadapan dengan Gajo Siluman Sungai Tonam Pulau Sipan Inuman yang berada di jalan sebelah kanan. Tolong mendayung secepatnya Gagak Itom, sementara ada yang belakang yang kebetulan berpacu di hilir yang ketiga. Terima kasih. Nah, kembali Sembaran Olang Pulai 2025 Rawang Binjai Kecamatan Pangyan terancam sudah oleh Gajo Siluman Sungai Tonam dari Pulau Sipan Kecamatan Inuman. Tertinggal masih nampaknya jalur Sembaran Olang Pulai dari Rawang Binjai Kecamatan Pangyan yang berada di jalan sebelah kiri, melejit ke depan haluan Gajo Siluman Sungai Tonam Pulau Sipan Kecamatan Inuman. Tertinggal masih tinggal berapa meter, perjuangan akan berakhir. Masuk. Baik, terima kasih dari panitia di Pancang Star. Hilir ketujuh sah dilepas, di mana Putri Mahkota Bunga Setangkai Sigaruntang Kecamatan Inuman berada di posisi jalan sebelah kiri, berhadapan dengan Nago Kuantan Benteng Nagoi Kampung Baru Cerenti berada di posisi jalan sebelah kanan. Masih dalam keadaan sementara, masih haluan sama haluan kedua buah jalur ini, belum ada perbedaan yang mencolok, pertanda masih dalam keadaan berimbang. Pada saat ini berpacu di kawasan pancang pemisah yang ketiga, bahkan membelah sudah, melintas sudah pancang pemisah yang ketiga. Nampaknya hilir Putri Mahkota Bunga Setangkai dengan Nago Kuantan Benteng Nagoi Kampung Baru Cerenti ini masih saja berimbang, walaupun sedikit demi sedikit menyelip ke depan haluan dari Nago Kuantan Benteng Nagoi Kampung Baru
Kecamatan Cerenti yang berada di jalan sebelah kanan, namun tidak bertahan lama, berada di depan kawasan pancang pemisah yang keempat. Masih saja nampaknya pada saat ini Putri Mahkota Bunga Setangkai Sigaruntang menyusup ke depan. Tertinggal masih haluan jalur Nago Kuantan Benteng Nagoi dari Kampung Baru Kecamatan Cerenti yang berada di jalan sebelah kanan. Masih dalam keadaan sementara haluan jalur dari Putri Mahkota Bunga Setangkai Sigaruntang, walaupun jauh dari Batang Kuantan. Sigaruntang ini nampaknya pada saat ini tahun 2025 Putri Mahkota Bunga Setangkai tampil eksis, walaupun perasaan ini sama kembali haluan kedua buah jalur. Bahkan Nago Kuantan Benteng Nagoi ambil alih kemenangan sementara atas haluan jalur Putri Mahkota Bunga Setangkai Sigaruntang Kecamatan Inuman yang berada di jalan sebelah kiri. Masih dalam keadaan tertinggal haluan jalur Nago Kuantan Benteng Nagoi ini, namun perjuangan belum berakhir. Di belakangnya adalah hilir ke-8 Sangkiang Indah dari Pasar Inuman berada di jalan sebelah kiri. Nah, masuk sudah hilir ke-7. Hilir ke-9 masuk kami. Hilir ke-8 Sangkiang Indah Pasar Inuman pada saat ini terancam sudah oleh haluan jalur Kile Alam Cahayo Nagoi Jaya Kopa yang berada di jalan sebelah kanan. Jauh nampaknya memimpin jalur Kile Alam Cahayo Nagoi Jaya Kopa Kecamatan Kuantan Tengah yang berada di jalan sebelah kanan. Tertinggal masih Sangkiang Indah yang berada di jalan sebelah kiri. Masuk. Ya, hilir ke-9 maksud kami. Hilir ke-9 Panglima Gajah Putih Tebing Tinggi memimpin sementara. Tertinggal Pendekar Sati Tumpuan Nagori Kampung Baru Sentajo yang berada di jalan sebelah kanan. Masih dalam keadaan sementara Panglima Gajah Putih Tebing Tinggi Kecamatan Benai berhadapan dengan Pendekar Sati Tumpuan Nagori Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya. Hampir bisa disamakan oleh haluan jalur Pendekar Sati Tumpuan Nagori, sementara Panglima Gajah Putih yang berada di jalan sebelah kiri memimpin secara tipis saja, hampir saja tinggal berapa meter. Masuk sudah hilir ke-9 segera berputar. Sementara hilir ke-12 Cahaya Baru Sukaping yang berada di jalan sebelah kiri unggul atas haluan jalur Kilek Keramat Morolai sama-sama dari Kecamatan Pangian yang tadinya nampaknya memimpin. Akhirnya Kilek Keramat Morolai Pau Angit Kecamatan Pangian memimpin sudah di depan atas Cahaya Baru Sukaping Kecamatan Pangian ini. Sama-sama dari tuan rumah Kecamatan Pangian. Apakah Kilek Alam Morolai, apakah Kilek Keramat Morolai atau Cahaya Baru? Masuk sudah hilir ke-12 segera berputar merapat ke depan tribun Dewan Hakim.
laporan berikutnya kembali rekan kami Padil untuk meliput sesuai dengan urutan hilir. Terima kasih dan teruskan Padil. Baik, terima kasih Pak Ordenianto. Kembali arahkan pandangan Anda ke hulu pancang awal hilir yang ke-13 Singa Kuantan Sungai Pinang. Kecamatan Hulu Kuantan berada di jalan sebelah kiri, berhadapan dengan Untuang Sakato Tuah Nagori dari Tanjung Medan. Kecamatan Cerenti berada di jalan sebelah kanan. Sebilah pedang tajam dari Kecamatan Hulu Kuantan harus dihadapkan dengan sang kuda pacuan dari Kecamatan Cerenti, Untuang Sakato Tuah Nagori. Tampaknya berada saat ini di depan atas haluan jalur Singa Kuantan dari Sungai Pinang yang berada di jalan sebelah kiri. Di depan pancang pemisah yang ketiga masih dalam keadaan sementara. Untuang Sakato Tuah Nagori dari Tanjung Medan, Kecamatan Cerenti mampu mengungguli Singa Kuantan Sungai Pinang yang berada di jalan sebelah kiri. Membelah dan melewati sudah pancang pemisah yang ketiga, berpacu di kawasan pancang pemisah yang keempat. Masih dalam keadaan tertinggal Singa Kuantan Sungai Pinang, kendati tipis saja tampaknya keberadaan haluan jalur Untuang Sakato Tuah Nagori yang berada di jalan sebelah kanan di kawasan pancang pemisah yang keempat. Singa Kuantan Sungai Pinang mencoba merangkak tampaknya ke depan atas haluan jalur Untuang Sakato Tuah Nagori yang berada di jalan sebelah kanan, bahkan membelah dan melewati sudah pancang pemisah yang keempat, berpacu di kawasan pancang pemisah yang kelima. Masih dalam keadaan sementara, Untuang Sakato Tuah Nagori berada sedikit saja di depan atas haluan jalur Singa Kuantan Sungai Pinang yang berada di jalan sebelah kanan. Di pertengahan pancang pemisah yang kelima, sedikit demi sedikit terancam sudah disamakan oleh Singa Kuantan yang berada di jalan sebelah kiri, bahkan ambil alih sudah kemenangan sementara atas haluan jalur Untuang Sakato Tuah Nagori yang berada di jalan sebelah kanan, membelah dan melewati sudah pancang pemisah yang kelima. Singa Kuantan mulai meluncur ke depan meninggalkan Untuang Sakato Tuah Nagori yang berada di jalan sebelah kanan. Masih Singa Kuantan berada di depan, tipis saja tampaknya Singa Kuantan masih saja berada di depan. Tertinggal masih Untuang Sakato Tuah Nagori, tipis saja di depan, hampir sama menjelang menyebelah pancang pemisah yang terakhir. Singa Kuantan masuk. Di belakangnya adalah hilir yang ke-15 Putri Kumayang Linduang Daun dari Pulau Ingu. Tampaknya karam mulus sudah Tuah Kori Dubalang Gajo yang berada di jalan sebelah kanan. Karena Putri Kumayang, mohon anak pacuan jangan bergantung di pancang. Sekali lagi, anak pacuan jangan ada yang bergantung di pancang pemisah. Tetap berpegangan di jalur, karena di belakangnya adalah hilir yang 20. Hilir yang ke-21 Keramat Limpato Tigo Muaro dari Kampung Baru Kecamatan Inuman berada di jalan sebelah kiri, berhadapan dengan Nago Sati Pabaun dari Pabaun Hulu berada di jalan sebelah kanan. Kecamatan Kuantan Mudi di depan pancang pemisah yang kelima,
Saat ini berada tampaknya di depan adalah Nagosati Pabaun yang berada di jalan sebelah kanan. Tertinggal sudah haluan jalur Keramat Limpato Tigo Muaro dari Kampung Baru Koto Kecamatan Inuman yang berada di jalan sebelah kiri. Membelah dan melewati sudah pancang pemisah yang kelima. Masih dalam keadaan memimpin Nagosati Pabaun yang berada di jalan sebelah kanan. Bergerak santai sudah pergerakan pendayung daripada Nagosati Pabaun karena jauh sudah berada di depan. Berhenti sudah mendayung. Hilir yang ke-21 masuk sudah. Silakan berputar dan merapat ke depan Dewan Hakim. Dilanjutkan dengan hilir yang ke-24. Putri bungsu Sialang Puako dari Kota Tua Pranab Indra Giri Hulu berada di jalan sebelah kiri. Tertinggal masih oleh Pangeran Fortuna dari Pulau Rumput Kecamatan Gunung Doar yang berada di jalan sebelah kanan. Pangeran Fortuna sedikit saja, tipis saja di depan. Tertinggal masih Putri bungsu Sialang Puako yang berada di jalan sebelah kiri. Pangeran Fortuna masih saja berada terdepan menjelang menembus garis finish. Masuk sudah hilir yang ke-24. Diikuti oleh hilir yang ke-30. Sembilu Tolang Soriak Batua dari Pulau Panjang Hulu Kecamatan Inuman berada di jalan sebelah kiri. Berhadapan dengan Pendekar Mudo dari seberang pantai Kecamatan Maksud kami untuk hilir yang ke-27 adalah Alam Cahyo Tuan Nagori dari Sikakak Cerenti berada di jalan sebelah kiri. Berhadapan dengan Siluman Ular Bidai Lubuk Patin dari Katipo Pura Pranab Indra Giri Hulu berada di jalan sebelah kanan. Satu dari Kabupaten Kuantan Singingi, satu dari Kabupaten Indra Giri Hulu membelah dan melewati sudah pancang pemisah yang ketiga. Berpacu di kawasan pancang pemisah yang keempat. Dari kejauhan saudara-saudara, Putri Kumayang luruskan jalurnya karena di belakang jalur sedang berpacu. Mohon ditahan dulu. Luruskan jalurnya, mohon diluruskan. Baik, kembali kita lihat untuk hilir yang ke-27. Alam Cahyo Tuhan Nagori masih dalam keadaan memimpin atas haluan jalur Siluman Ular Bidai Lubuk Patin yang berada di jalan sebelah kanan sampai ke depan pancang pemisah yang ke-5 pada saat ini. Alam Cahyo Tuan Nagori mulai menurunkan tempo pendayung, tampaknya kembali lakukan sprint meninggalkan haluan jalur Siluman Ular Bidai Lubuk Patin yang berada di jalan sebelah kanan. Inilah dia Alam Cahyo Tuan Nagori yang berada di jalan sebelah kiri di pertengahan pancang pemisah yang terakhir. Sementara itu di belakangnya adalah hilir yang ke-30. Sembilu Tolang Soriak Batua dari Pulau Panjang Kecamatan Inuman masih jauh sudah tertinggal oleh Pendekar Mudo dari seberang pantai Kecamatan Kuantan Mudik yang berada di jalan sebelah kanan. Nah, saudara-saudara, menari-nari sudah si bocah cilik yang berada di haluan jalur Pendekar Mudo yang berada di jalan sebelah kanan. Jauh sudah tampaknya berada di depan atas haluan jalur Sembilu Tolang Soriak Batua dari Pulau Panjang Hulu Kecamatan Inuman. Sprint kembali dilakukan oleh Pendekar Mudo yang berada di jalan sebelah kanan. Di pertengahan pancang pemisah yang terakhir, masuk sudah hilir yang ke-30. Silakan berputar dan merapat ke depan Dewan Hakim.
Baik, kita liput yang ketiga untuk hilir yang ke-33. Toduang Biso Rimbo Piako dari Pabaun, Kecamatan Kuantan Mudi, berada di jalan sebelah kiri berhadapan dengan Ratu Sialang Bukit Kauman, Kecamatan Kuantan Mudi. Partner satu kecamatan harus berlaga ayam sekandang pada hilir yang ke-33, membelah dan melewati sudah pancang pemisah yang keempat, berpacu di kawasan pancang pemisah yang kelima. Menari-nari sudah tampaknya si bocah cilik yang berada di haluan jalur Toduang Biso Rimbo Piako, menandakan haluan jalurnya berada sudah di depan atas haluan jalur Ratu Sialang dari Bukit Kauman yang berada di jalan sebelah kanan sampai ke depan pancang pemisah yang kelima, berpacu di kawasan pancang pemisah yang terakhir, menurunkan tampaknya kembali hampir saja karam tadi jalur Ratu Sialang yang berada di jalan sebelah kanan, sehingga mulus sudah tampaknya perjuangan daripada Toduang Biso Rimbo Piako ditutup dengan salam penghormatan dari sang bocah cilik berkostum hitam di depan haluan jalur Toduang Biso Rimbo Piako hingga menembus ke garis finish. Masuk sudah hilir yang ke-33. Silakan berputar dan merapat ke depan Dewan Hakim.
Anggun Sibirang Tulang dari Desa Banjar Padang, Kecamatan Kuantan Mudik, jalan sebelah kiri, berhadapan dengan Merak Jingga dari Desa Sawah, Kecamatan Kuantan Tengah, jalan sebelah kanan. Yang menang adalah Putri Anggun Sibirang Tulang.